Halo semuanya, sebelum melakukan sesi konseling, kita harus melakukan mindfulness terlebih dahulu. Cari posisi duduk yang nyaman, dan kita bisa meletakkan tangan di atas kaki kita supaya kita nyaman, dan kita bisa memejamkan mata dan menarik napas secara perlahan. Ambil nafas lewat hidung dan keluarkan lewat mulut secara perlahan sampai kita mempunyai kesadaran penuh dan kita bisa fokus untuk melaksanakan sesi konseling bersama klien kita. Lakukan sampai diri kita benar-benar rileks. Setelah dirasa cukup, kita bisa membuka mata secara perlahan dan kita pun siap untuk melakukan sesi konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini. Nah, di sini terdapat 2 kursi. Kamu boleh memilih salah satu kursi yang jika kamu duduk akan terasa nyaman. Di sini saja. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Saya jadi duduk ya. Ya, Oke. Apakah posisi duduk kamu sudah nyaman? sudah. Ya, apakah posisi duduk saya juga sudah terlihat nyaman? Sudah. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik, alhamdulillah. Oke, apakah di perjalanan tadi ada hambatan menuju ke sini atau lancar? Lancar. Oke, baik. Sebelumnya, selama sesi konseling ini saya memanggil kamu dengan panggilan apa nama atau ada panggilan lain? Nama saja. Nama saja. Oke. Jadi selama sesi konseling saya akan memanggil kamu dengan panggilan Dianti. Iya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri juga, saya Sabrina yang akan bertugas sebagai konselor pada sesi konseling kali ini. Dan juga saya izin merekam dan mencatat untuk dokumentasi. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Oke. Saya juga sudah menerima intake form yang sudah Dianti isi. Nah, sebelumnya apakah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi sesi konseling adalah hubungan profesional antara konselor dan konseli untuk membantu memecahkan suatu permasalahan. Iya. Nah, selama sesi konseling juga ada beberapa asas yang harus kita sepakati. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana Teh Dianti bisa menceritakan permasalahannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua ada asas kerahasiaan, di mana percakapan kita selama sesi konseling hanya kita berdua yang tahu. Apakah ada pihak lain yang boleh mengetahui? Tidak. Tidak ya, kita berdua saja. Yang ketiga, asas kesukarelaan, di mana Teh Dianti mengikuti sesi konseling ini tanpa ada paksaan dari siapapun. Apakah betul? Betul. Ya. Dan sesi konseling ini akan berlangsung selama 45 sampai 60 menit. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu terkait sesi konseling ini? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Jadi bisa kita mulai sesi konseling ya? Oke, jadi pada sesi konseling kali ini apa yang akan kita selesaikan? Akhir-akhir ini saya tuh suka bingung sama diri saya sendiri dan juga kayak agak linglung, tapi nggak tahu kenapa gitu. Oke, jadi akhir-akhir ini kamu sedang tidak dapat memahami diri kamu sendiri. Ya, saya juga sering capek, terus karena emang ngerasa kayak nggak ada waktu aja gitu buat istirahat. Oke, kamu juga sering merasa capek dan tidak ada ruang untuk beristirahat. Ya, bolehkah saya tahu persisnya seperti apa? Mungkin ya karena saya sering bergadang, jadi saya ngerasa capek banget gitu karena emang ada urusan saya, tapi kebanyakan kayak urusan orang lain yang harus saya selesaikan. Oke, baik. Dan kamu merasa lelah, capek karena sering begadang dan banyak urusan atas diri kamu dan orang lain yang harus diselesaikan. Iya, sebenarnya saya juga senang ya bisa membantu orang, terus bisa diandalkan dalam keluarga maupun di pertemanan gitu. Tapi saya juga kadang merasa sedih karena di saat saya sedang capek, orang lain seperti tidak bisa mengerti gitu. Oke, jadi kamu merasa senang ketika bisa membantu orang lain dan diri kamu sendiri, tetapi kamu juga sedih karena ketika kamu merasa capek seperti tidak ada yang mengerti, seperti itu.
Iya, jadi saya kalau lagi sedih nih, suka bengong gitu, suka ngelamun. Tapi kalau sama teman-teman di kampus mah ya happy-happy aja, biasa ceria gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Oke. Ketika kamu sedang bersama teman-teman kamu merasa ceria, bahagia, seperti tidak ada masalah ya. Tetapi ketika kamu sendiri, capek itu muncul kembali. Iya, saya juga ngerasa nggak ada waktu buat nge-charge energi saya supaya lebih fokus, lebih bersemangat gitu. Bawaannya teh kayak capek, sedih gitu. Karena saya orangnya selalu ngeutamain orang lain yang butuh saya, sedangkan orang lain itu nggak ngerti sama keadaan saya. Oke. Jadi kamu merasa sedih dan capek karena selalu diandalkan dan mengutamakan orang lain. Tapi kamu lupa untuk mengutamakan diri kamu sendiri. Iya. Seperti itu ya. Oke. Dari apa yang kamu sampaikan dapat saya simpulkan bahwa kamu merasa sedih, capek karena orang lain selalu mengandalkan kamu, sehingga kamu merasa tidak punya ruang untuk beristirahat dan mengembalikan semangat untuk diri kamu sendiri. Iya. Oke, dalam sesi konseling ini apa yang kamu harapkan? Saya ingin menjadi orang yang gak enakan gitu, bisa lebih tegas karena kan saya akhir-akhir ini lebih mikirin orang lain. Oke, dan ketika rasa tidak enakan itu hilang dari diri kamu, apa yang akan terjadi pada diri kamu? Mungkin saya akan merasa lebih plong dan juga banyak waktu untuk diri saya sendiri. Oke, lalu apa lagi? Mungkin juga saya bisa tidur nyenyak, tidur cukup gitu, bisa melakukan aktivitas lain yang saya sukai. Tentunya juga saya akan merasa lebih bahagia sama diri saya sendiri. Oke, baik. Jika saya memberikan skala dari 1 sampai 10, di mana 1 itu kamu tidak merasa terganggu oleh rasa tidak enakan itu, dan 10 kamu merasa sangat terganggu oleh rasa tidak enakan kepada orang lain itu, kamu berada di skala berapa? Saya berada di skala 8. Oke, 8. Persisnya 8 itu seperti apa? Angka 8 itu seperti saya benar-benar lebih mementingkan orang lain daripada diri saya sendiri. Kayak saya tidak bisa menjalankan kewajiban saya, misalnya dalam berkuliah mengerjakan tugas tidak tepat waktu karena emang harus ngurusin dulu kepentingan orang lain. Oke. Nah, untuk agar diri kamu merasa lebih baik, kamu ingin turun ke skala berapa? Mungkin di skala 2. Oke. 2 itu seperti apa? 2 itu seperti saya bisa lebih sayang sama diri saya sendiri, bisa lebih fokus sama diri saya sendiri, tetapi juga saya bisa membantu orang lain atau masih bisa diandalkan oleh orang lain tapi dalam porsi yang secukupnya gitu, gak berlebihan. Untuk mencapai kamu bisa lebih sayang terhadap diri kamu sendiri, bisa lebih fokus, tetapi bisa juga masih bisa diandalkan dengan porsi yang cukup, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin saya yang pertama-tama itu kayak lebih harus berani ya, kayak bisa menolak kalau orang lain minta tolong, saya bisa berani menolak karena emang harus memprioritaskan kepentingan dan kewajiban saya dulu gitu. Selanjutnya juga saya akan melakukannya secara berulang-ulang gitu. Dari sesi pertama kamu berada di skala 8, sesi kedua berada di skala 6, dan sesi ketiga berada di skala 4. Nah, pada sesi keempat ini kira-kira kamu berada di skala berapa? Di skala yang saya inginkan sudah berada di skala 2. Oke, kamu sudah berada di skala 2. 2 itu persisnya seperti apa? Saya sudah bisa berani menolak bantuan orang lain karena emang harus mendahulukan dulu kepentingan saya gitu ya. Dan saya juga sudah merasa tidak ada rasa bersalah kan itu, jadi udah nggak enakan sekarang. Oke. Nah,
kamu sudah berada di skala yang kamu inginkan. Apakah sudah cukup? Saya rasa sudah sangat cukup. Oke, baik. Karena kamu sudah merasa cukup, mungkin kita akhiri saja sesi konselingnya. Terima kasih sudah berkenan melakukan sesi konseling dengan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih.